Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Di sini saya bertugas untuk mengawali presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Meilia Dwi Widayanti, yang kedua ada Dwi Nurul Afitri, yang ketiga ada Anis Hoirunisa. Dan kelompok kami akan membawakan materi mengenai sejarah dan konsep atletik. Langsung saja, saya bertugas untuk menjelaskan pengertian dari atletik. Pengertian atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik, seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Saat ini, atletik menjadi satu di antara olahraga paling umum yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Atletik telah menjadi olahraga berskala internasional, bahkan hampir setiap negara di dunia kerap turut terlibat dalam perlombaan cabang olahraga tersebut, termasuk juga negara kita yaitu Indonesia. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atalon yang artinya berlomba atau bertanding. Atletik juga memiliki istilah lain yang berasal dari beberapa bahasa, antara lain atletis atau bahasa Inggris, atletik bahasa Belanda, atletukyo bahasa Prancis, dan atletik bahasa Jerman. Di sisi lain, atletik dianggap sebagai olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan yang rumit. Selanjutnya, pengertian atletik menurut beberapa ahli. Saya sebutkan dua ahli, yaitu yang pertama, muhajir. Atletik adalah jenis olahraga yang tumbuh dan bisa berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia, seperti berlari, melompat, berjalan, dan juga melempar. Yang kedua, ada pengertian atletik menurut Ballesteros, yaitu atletik merupakan sebuah aktivitas jasmani yang terdiri dari beberapa nomor lomba yang terpisah yang berdasarkan kemampuan gerak dasar manusia, misalnya berlari, berjalan, melempar, dan melompat. Nah, itu tadi seputar pengertian atletik secara umum dan menurut para ahli. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Sejarah atletik di dunia. Atletik pertama kali diselenggarakan oleh bangsa Yunani. Maka dari itu, atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atlos yang artinya lomba. Sedangkan cabang olahraga atletik pada saat itu disebut dengan pentalon atau pancalomba dan dekalton, dekathlon atau dasar lomba. Menurut para ahli sejarah, atletik pertama kali dilaksanakan pada abad ke-6 sebelum Nabi Isa lahir. Hal tersebut dapat diketahui dari bukti-bukti yang ada pada zaman tersebut. Atletik adalah event asli dari Olimpiade pertama di tahun 776 sebelum Masehi, di mana satu-satunya event pertandingan lomba lari. Pada abad ke-19, mulailah dikenalkan lintasan dengan jarak 400 meter sebagai arena lomba. Dan pada saat itu bukan hanya lomba lari saja, namun ada lomba lompat dan juga ada lomba lempar. Atletik mulai resmi dilaksanakan pada tahun 1892 dan pada tahun tersebut hanya boleh diikuti oleh kaum laki-laki saja. Sedangkan kaum perempuan mulai boleh melaksanakan atau mulai boleh mengikuti lomba atletik pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1912 mulai dibentuk organisasi yang mewadai atau yang mengatur olahraga atletik dunia yang dikenal dengan nama International Amateur Athletic Federation. Dari situ mulai dicapai rekor-rekor dalam setiap nomor-nomornya. Di Indonesia sendiri, atletik dikenal pada zaman penjajahan Belanda. Dan pada saat itu,
atletik hanya ada pada tingkat sekolah saja, sedangkan masyarakat luas masih belum mengenal apa itu atletik dan apa itu manfaatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat awam mulai mengenal apa itu atletik dan apa itu manfaatnya. Nah, di usia yang seumur jagung itu, atletik Indonesia sudah mencapai atau sudah pernah mengeluarkan juara-juara di perlombaannya berkat campur tangan dari Netherlands Indies Athletic Uni. Beberapa atlet profesional keluaran Indonesia antara lain Harun Ar-Rasyid, Effendi Soleh, dan Muhammad Nur Bambang. Nur Bambang sendiri pernah berhasil mencapai rekor jarak lari pendek dalam durasi 10,8 detik. Prestasi yang sangat mengagumkan dan prestasi tersebut tercatat dalam rekor muri. Namun pada saat penjajahan Jepang, atletik Indonesia sempat vakum. Nah, meskipun sempat vakum, namun pada tahun 1946 terjadilah pembentukan Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang kembali menghidupkan kegiatan atletik. Kemudian pada tanggal 3 September 1950 mulai didirikanlah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut dengan PASI. Baik, yang terakhir yaitu adalah cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu olahraga jalan cepat. Apa itu olahraga jalan cepat? Olahraga jalan cepat yaitu olahraga yang mengharuskan atletik bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Kemudian cabang olahraga atletik yang kedua adalah cabang olahraga atletik berlari. Cabang atletik lari dapat dibagi menjadi berbagai nomor, yaitu yang pertama lari jarak pendek. Lari jarak pendek yaitu salah satu dari cabang olahraga atletik yang menuntut peserta untuk berlari dengan sekuat dan secepat mungkin, yang bertujuan untuk memenangkan suatu pertandingan dengan berbagai macam jarak tempuh. Jarak tempuh nomor lari jarak pendek yaitu adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Contoh cabang olahraga atletik lari yang kedua yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah adalah aktivitas olahraga yang dilakukan dengan cara berlari pada jarak tempuh 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, yang mengharuskan Anda dapat mengatur kecepatan, stamina, serta nafas pada saat lari. Kemudian yang ketiga yaitu lari jarak jauh. Lari jarak jauh merupakan salah satu nomor lari yang mengharuskan para pelari memiliki stamina yang banyak serta kecepatan dalam berlari dalam jarak tempuh 5.000 meter, 10.000 meter, dan 142.195 km. Yang keempat yaitu lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu lari yang mana beberapa pelari dalam satu tim akan berlari secara bergantian atau beranting. Kelima yaitu lari gawang. Lari gawang merupakan salah satu jenis keterampilan lari cepat sambil melawan rintangan atau gawang dalam ketinggian tertentu, biasanya sekitar 1067 meter ketinggian. Kemudian cabang olahraga atletik yang ketiga yaitu adalah cabang olahraga atletik melempar. Berikut ini beberapa jenis cabang olahraga atletik melempar. Yang pertama adalah ada lempar cakram. Yang kedua ada lempar lembing. Yang ketiga ada lontar martil. Kemudian ada juga tolak peluru. Yang pertama yaitu adalah lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu lomba atletik yang menggunakan benda kayu berbentuk seperti piring, bersabu besi atau bahan lain yang bundar, pipih, dan dilemparkan. Kemudian buat lempar lembing adalah
Salah satu atletik dengan melempar sebuah alat seperti tombak yang bernama lembing sejauh mungkin menggunakan teknik yang baik dan benar. Kemudian lontar martil. Lontar martil adalah olahraga atletik yang dilakukan dengan menggunakan dengan mengayun, memutar, dan melempar. Yang terakhir yaitu adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan mendorong bola besi bundar sejauh mungkin. Berat bola besi yang digunakan adalah 5 kg hingga 7,757 kg untuk nomor pria dan 3 kg hingga 4 kg untuk nomor wanita. Cabang olahraga yang keempat yaitu olahraga atletik melompat. Dalam atletik olahraga melompat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah lompat jauh atau long jump. Lompat jauh merupakan olahraga yang mengharuskan atlet melompat ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Yang kedua, ada lompat tinggi atau high jump. Lompat tinggi adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melompat tinggi setinggi mungkin untuk melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Latihan ini membutuhkan kekuatan otot perut, dan juga otot kaki untuk mencapai gerakan lompatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu lompat gala atau pole vault. Lompat gala adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan melompati mistar dengan ketinggian tertentu menggunakan sebuah galah yang panjang dan fleksibel. Yang terakhir yaitu lompat jangkit. Lompat jangkit adalah lompat 3 atau bisa disebut triple jump karena pelompat harus melakukan gerakan hop, stop, dan juga jump. Kemudian cabang olahraga atletik yang kelima yaitu adalah atletik renang. Renang menjadi salah satu bentuk olahraga yang mudah untuk dilakukan bagi setiap atlet, sehingga dilakukan dengan besar. Ini merupakan bentuk dari kegiatan dari sebuah olahraga atletik. Kemudian cabang olahraga atletik yang keenam yaitu atletik taekwondo. Taekwondo masuk dalam salah satu jenis olahraga kategori cabang olahraga atletik. Hal ini tak lain dikarenakan taekwondo memiliki keunikan dan beraneka ragam gerakan, sehingga olahraga taekwondo ini banyak sekali diminati oleh seseorang. Berikut penjelasan tentang cabang-cabang olahraga atletik. Terima kasih.